Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 8, pengaturan output pada SQL+. Tujuan pembelajaran yang pertama, membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi lingkungan SQL+, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, serta menyimpan hasil dari proses kustomisasi. Teori dan percobaan mengenai variabel substitusi. SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Contoh pada percobaan yang pertama, tampilkan nomor pegawai, nama gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Jadi contoh SQL statementnya pada SQL Plus adalah seperti berikut. Select employee number, in-name, salary, department number from employee, di mana employee sama dengan dan employee underscore num. Di sini adalah nama variabelnya, yaitu variable employee underscore num. Enter value from employee underscore num 7369. Jadi ini adalah inputan dari user, maka akan muncul seperti berikut, where no dan employee underscore num. Jadi ini adalah old-nya, dari yang new, where employee number sama dengan 7369, dan berikut adalah hasil dari query yang berikut ini. Sekarang mari kita coba untuk menuliskan query berikut pada SQL Plus menggunakan command prompt. Pertama, kita awali dengan membuka command prompt. Kemudian kita masuk ke SQL Plus. Selanjutnya kita login dengan username Scott dan masukkan passwordnya. Setelah kita terkonek ke Oracle Database, kita coba ketikkan query pada percobaan yang pertama, yaitu select employee number, in-name, salary, dan department number from employee, di mana employee number kita masukkan variabelnya employee underscore num, dan kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan, maka akan muncul enter value from employee num. Jadi kita contohkan untuk memasukkan nomor employee-nya 7369, dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul old-nya employee number masih berupa variabel. Selanjutnya pada yang new, employee number sesuai yang kita inputkan, yaitu 7369, dan berikut adalah hasilnya. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal-hal berikut, yaitu kondisi where, clause ordered by, ekspresi column, name tabel, dan keseluruhan statement select. Pada percobaan 2, tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Contoh query-nya, select employee number, dan nama variabelnya kolom underscore lain from employee, di mana dan kondisi. Maka akan muncul enter value from kolom lain, yaitu kita masukkan in-name, dan enter value from kondisi kita masukkan department number sama dengan 10. Maka berikut adalah hasilnya. Mari kita coba SQL berikut pada workspace di command prompt SQL Plus. Maka kita ketikkan select employee number dan nama variabelnya berupa kolom lain from
from employee, di mana nama kondisinya berupa variabel dan kondisi. Maka akan muncul enter value from column lain. Kita masukkan iname, maka akan muncul seperti berikut: old, select mno, dan kolom lain, dan selanjutnya akan muncul pada new, select mno, iname, enter value from kondisi, kita masukkan department number sama dengan 10. Berikut adalah akan muncul where dan kondisi, maka yang new where department number sama dengan 10. Dan berikut ini adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan. Selanjutnya, mengenai penggunaan perintah setVerify. Perintah setVerify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus, mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Contohnya seperti berikut, kita ketikkan setVerify on, select employee number, iname, salary, dan department number from employee, di mana employee number sama dengan dan employee name di sini adalah nama variabelnya, maka akan muncul seperti berikut: enter value from employee name 7369. Ini berupa inputan dari user, dan di sini adalah akan muncul verifikasi, di mana pernyataan yang lama adalah employee number sama dengan sebuah variabel, dan pada pernyataan yang baru di mana employee number sama dengan 7369. Mari kita coba query berikut pada SQL Plus. Kita ketikkan set verify on. Selanjutnya kita ketikkan query-nya, select employee number, iname, salary, department number from employee, di mana employee number sama dengan, kita masukkan nama variabelnya employee name. Mari kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan. Maka akan muncul enter value from employee name, kita masukkan 7369. Maka di sini akan muncul verifikasi, yaitu pernyataan yang lama di mana employee number sama dengan nama variabel, dan pernyataan yang baru di mana employee number sama dengan 7369, dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya mengenai nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tunggal atau karakter. Contoh pada percobaan yang keempat, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Jadi contoh SQL statementnya di sini mengetikkan select iname, department number, salary kali 12 from employee, di mana job sama dengan, di sini adalah nama variabelnya, dan job title. Karena job ini merupakan karakter string, maka membutuhkan tanda petik. Selanjutnya akan muncul enter value from job title. Contoh inputan dari job title-nya, maka hasilnya akan seperti berikut. Mari kita coba query berikut pada command prompt SQL Plus. Kita ketikkan select iname, department number, salary dikalikan 12 from employee, di mana job sama dengan, kita masukkan nama variabelnya yaitu job title, kemudian kita tutup dengan tanda petik tunggal karena job
di sini adalah berupa karakter string, jadi membutuhkan tanda petik. Selanjutnya kita lihat hasilnya, maka akan muncul enter value from job title dan kita masukkan clerk. Berikut adalah hasilnya, hasil dari query yang telah kita ketikkan di mana jobnya adalah clerk. Penggunaan variabel substitusi double done. Variabel substitusi double done digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Contoh pada percobaan 5, select employee number in name, job, dan nama kolom from employee, order by, dan nama kolom. Enter value from nama kolom department number. Jadi di sini kita menggunakan lebih dari satu variabel pada query berikut, yaitu pada statement select dan statement order by. Maka kita menggunakan salah satunya double done ataupun single done. Dan berikut adalah contoh hasilnya. Mari kita coba query berikut pada SQL Plus. Kita ketikkan select employee number in name, job, koma, kita masukkan nama variabelnya, yaitu nama kolom, from employee, order by, kita masukkan nama variabelnya, yaitu nama kolom. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul enter value from nama kolom. Kita masukkan nama kolomnya adalah department number. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Jadi menampilkan employee number, in name, job, dan department number di mana diurutkan berdasarkan department number. Penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Contoh pada percobaan 6 adalah seperti berikut. Jadi di sini kita memasukkan alamat dari sebuah file, yaitu nama filenya adalah coba1.sql, maka akan muncul seperti berikut. Dan di sini isi dari file coba1.sql adalah seperti berikut. Accept department from, itu masukkan nama department, select bintang from department, where di name sama dengan upper dan department. Dan di sini terdapat tanda garis miring, yaitu sebagai pernyataan untuk menjalankan SQL statement berikut. Mari kita coba, diawali dengan membuat file coba1.sql. Selanjutnya kita panggil melalui SQL Plus. Pertama, kita mengetikkan filenya pada Notepad. Kita ketikkan accept department from, kita ketikkan, masukkan nama departemen, kemudian query-nya select bintang from department, where department name atau d name sama dengan upper dari, dan di sini kita masukkan sebuah variabel yaitu department. Kita tutup dengan titik koma dan kita akhiri dengan tanda garis miring sebagai perintah untuk menjalankan query yang telah kita ketikkan. Selanjutnya kita simpan file berikut, file save as,
kita simpan dengan coba1.sql dan kita save. Selanjutnya mari kita panggil melalui command prompt, yaitu add, di mana tempat kita menyimpannya yaitu pada directory D. Kemudian kita ketikkan nama filenya coba1.sql. Setelah kita panggil, maka akan muncul masukkan nama departemen. Jadi kita memasukkan nama departemennya. Contohnya kita ketikkan sales, maka akan muncul seperti berikut. Jadi di sini adalah di name upper, jadi meskipun kita masukkan dengan nama kecil, maka dia akan dipindah ke nama yang besar. Jadi maka hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut, yaitu memberikan perintah undefined dan keluar dari SQL+. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session, modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Pada percobaan yang nomor 7, buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Contohnya, kita define department name sama dengan sales. Kemudian kita ketikkan define department name, maka akan muncul define department name sama dengan sales dan berupa karakter. Kemudian gunakan variabel department name tersebut pada SQL berikut. Select bintang from department where the name sama dengan upper dan department name, maka akan muncul seperti berikut. Selanjutnya, untuk menghapus konstanta, gunakan perintah undefined. Undefined department name, maka saat kita memasukkan perintah define department name, maka akan muncul simbol department is undefined, jadi telah tidak didefinisikan. Jadi mari kita coba query berikut pada SQL+. Mari kita coba ketikkan define sebuah variabel yaitu department name. Kita ketikkan sales. Dan selanjutnya kita ketikkan perintah define department name untuk mengetahui apa variabel department name, maka akan muncul seperti berikut. Define department name sama dengan sales berupa karakter. Selanjutnya kita ketikkan query select bintang from department, di mana di name sama dengan upper dari, kita masukkan sebuah nama variabel yaitu department name. Di sini kita mengetikkan query di mana kita menggunakan nama variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul seperti berikut. Jadi select bintang from department di mana nama departemennya adalah sales. Selanjutnya kita dapat undefine variable department name dengan mengetikkan undefined department name. Maka saat kita mengetikkan define department name, maka akan muncul simbol department name is undefined. Menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL Plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat
proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.sql, gunakan perintah show all. Jadi berikut adalah contohnya. Mari kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan show all. Dan berikut ada hasilnya. Jadi di sini adalah hasil dari pengaturan pada login di SQL. Login.sql. Penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak umumnya adalah seperti berikut. Kolom, atau kita dapat menyingkatnya dengan call, nama kolom alias, dan option. Pilihan option yang bisa digunakan adalah clear, format, heading, dan justify. Clear untuk menghapus sembarang format. Format melakukan format atas tampilan kolom. Heading berupa teks, yaitu untuk mengatur judul kolom, dan justify atau align untuk mengatur rata kiri, kanan, atau tengah. Pada percobaan 9 adalah contohnya kolom in-name heading employee name format A15, kolom salary justify left format dengan 99,990,00, kolom manager format seperti berikut, null no manager. Untuk menampilkan current setting pada kolom, misalnya in-name, yaitu kolom in-name. Untuk menghapus setting pada kolom in-name adalah dengan kolom in-name clear. Penggunaan perintah kolom. Perintah t-title dan b-title digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umumnya adalah seperti berikut. Title atau dapat kita singkat sebagai TTI, text selanjutnya off atau on. Untuk mengeset report header, maka contohnya adalah seperti berikut. T-title, salary, report. Dan untuk mengeset report footer adalah B-title dan confidential. Contoh pada percobaan 10, set page size, set line size, feedback off, title, B-title, break on job, kolom job heading, kategori pekerjaan, format, kolom in-name, headingnya, kolom heading format. Kemudian di sini ada sebuah komen, yaitu range statement select, yaitu select job in-name salary from employee, di mana salary kurang dari 3.000 ordered by job in-name. Kemudian kita tutup dengan tanda garis miring. Selanjutnya kita set feedback on dan remove clear or formatting command. Contohnya, jadi kita coba perintah berikut pada SQL Plus. Pertama, kita awali dengan mengetikkan seluruh format tersebut pada Notepad. Kita ketikkan set page size 22, set line size 60, set feedback off, title dengan nama employee, kemudian tanda garis report. Maksudnya di sini adalah employee, selanjutnya akan muncul enter, kemudian titelnya report, dan bottom titelnya atau pada footernya kita set confidential, break on job, kolom job heading, kita ketikkan kategori pekerjaan dengan format A15,
kolom INAME dengan heading pegawai dengan format A15 dan kolom salary dengan headingnya salary dengan format string $, 99,99.99. Kemudian remove statement select kemudian kita masuk ke statement selectnya, yaitu select job, INAME, dan salary from employee, di mana salary lebih dari 3.000, order by job, INAME. Selanjutnya kita tutup dengan tanda garis miring dan kita ketikkan set feedback on, kemudian kita ketikkan lagi rem clear all formatting command. Selanjutnya kita simpan file berikut, kita berikan nama misalnya percobaan 10.sql. Kita klik save. Selanjutnya mari kita buka pada command prompt, yaitu kita ketikkan nama direktorinya dan nama filenya percobaan 10.sql. Kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan pada percobaan 10.sql, dan di sini formatnya yaitu dengan memiliki judul employee report, kategori pekerjaan. Di sini adalah heading dari kolom yang sebelumnya bernama INAME, kolom pegawai yang sebelumnya adalah job, dan formatnya dari salary adalah $, seperti berikut, dan memiliki judul footer confidential. Dan contohnya seperti berikut. Selanjutnya kita memasuki ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat file script untuk menampilkan report seperti berikut ini. Jadi terdapat, kita memasukkan sebuah tanggal sebagai low date dan high date dan memiliki tampilan seperti berikut. Pegawai yang terdapat king dan INAME dan jobnya, kemudian tanggal mulai bekerjanya. Mari kita kerjakan untuk soal yang pertama ini. Pertama, mari kita ketikkan SQL-nya pada Notepad. Kita ketikkan formatnya set page size 22, set feedback of, title dengan employee report, kemudian B titelnya confidential,
break on pegawai. Kolomnya kita masukkan pegawai, headingnya yaitu pegawai dengan format A15, kolom dari tanggal mulai bekerja atau hire date dengan headingnya hire date yang memiliki format A15. Kemudian kita masuk ke SQL statementnya, masuk ke query select iname. Karena dia gabungan dari antara iname dan job, maka kita ketikkan select iname, kita berikan tanda pisah spasi, job, dan kita masukkan dengan nama alias pegawai. Kita select kolom hire date from employee, di mana hire date between di sini kita masukkan variabel yang nantinya akan nilainya diinputkan oleh user. Kita masukkan loaded and hire date. Dan di sini kita menggunakan tanda petik karena seperti string format tanggal atau date itu kita membutuhkan tanda petik tunggal. Jadi kita berikan tanda garis miring, kemudian set feedback on. Selanjutnya kita simpan file berikut. Kita ketikkan soal1.sql. Kita klik save. Selanjutnya mari kita buka pada command prompt SQL Plus. Kita ketikkan alamatnya, yaitu kita simpan pada D soal1.sql. Maka akan muncul enter value for loaded. Kita ketikkan formatnya seperti format umum 01 Januari 81 dan format nilai untuk hire date Januari 82. Dan berikut ini adalah hasilnya. Jadi formatnya menampilkan kolom in-name dan job dengan headingnya kita setting pegawai, hire date atau tanggal mulai bekerja, judul atasnya employee report, dan judul footernya confidential. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2 atau soal yang terakhir, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Jadi lokasinya di sini kita inputkan Dallas dan hasilnya adalah seperti berikut. Mari kita kerjakan untuk soal yang nomor 2 ini. Pertama, kita buka Notepad, kita ketikkan SQL statementnya. Untuk menjawab soal yang nomor 2, pertama kita set page size 22, set line size-nya 60, set feedback off, title-nya kita masukkan employee report, B title-nya confidential,
break on in-name, kolomnya in-name dengan heading nama pegawai dengan format A15. Selanjutnya kolom dari job dengan headingnya kategori pekerjaan, format A15. Kolom dari department name dengan headingnya adalah nama department, format A15. Kemudian kita masuk ke query-nya, yaitu kita ketikkan select in-name, job, dan d-name from employee dan department, where employee dot department number sama dengan department dot department number, and lokasi dari departemen itu berupa inputan dari user. Kita masukkan nama variabelnya lokasi. Selanjutnya kita tutup dengan tanda garis miring dan kita set feedback on. Selanjutnya kita simpan. Kita simpan dengan nama soal2.sql. Kita klik save. Selanjutnya pada command prompt kita ketikkan add nama direktorinya dan nama filenya soal2.sql. Enter value for lokasi. Contoh lokasinya kita masukkan Dallas dan kita lihat jadi berikut adalah hasilnya. Nama pegawai, kategori pekerjaan, nama departemen. Dari pegawai yang berlokasi yang kita inputkan dari user yaitu kota Dallas. Sekian untuk pertemuan kali ini.